Allah. Ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jelajah bumi Allah yang mencipta semua, tersungkur ku mengagungkan kebesarannya. Dalam kehidupan kita, terkadang kita sering merasakan hal-hal yang tidak mengenakkan, bisa kita sebut sebagai ujian atau mungkin musibah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjalani ujian agar terasa ringan. Pertama, adalah mengimani takdir Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi ini membuat kita merasa lebih ringan. Ujian-ujian kesedihan misalnya yang terjadi kepada kita, memang ini adalah bagian dari takdir Allah yang sudah Allah berikan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kedua, cara menjalani ujian agar terasa lebih ringan adalah yakin bahwa ada hikmah di balik cobaan yang Allah berikan ini. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat berikutnya Al-Mu'minun 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka Allah Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang memiliki arsy yang mulia. Jadi agar ujian kita terasa ringan, yakin bahwa ada hikmah di balik cobaan-cobaan tersebut. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216 misalnya. Boleh jadi apa yang kita tidak suka justru itu yang terbaik untuk kita. Atau boleh jadi apa yang kita suka justru itu tidak baik untuk kita. Allah lebih mengetahui, manusia tidak mengetahui. Selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan dalam setiap kejadian. Yang ketiga, agar kita merasa ujian atau cobaan kehidupan terasa ringan, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Kata Rasulullah apa? Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Atau dalam lafaz lain Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan dengan musibah tersebut. Ingat bahwa Rasulullah SAW sudah yatim piatu sejak kecil. Kemudian Rasulullah SAW dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, pamannya sendiri, karena menegakkan Islam. Kemudian kita lihat lagi Rasulullah SAW kehilangan harta-hartanya, kemudian diusir dari kampung halamannya, kemudian dicaci maki, sahabat-sahabatnya diperlakukan dengan tidak baik, disiksa dan sebagainya. Jadi kata Rasul, kalau engkau merasa ada sesuatu yang sedih dalam hidupmu, maka lihatlah ujian-ujian yang menimpa Rasulullah, maka engkau akan terasa lebih ringan. Atau teman-teman bisa lihat dengan teman-teman lainnya yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita, sehingga kita tahu bahwa ujian yang kita hadapi tidak seberapa. Masih banyak yang lebih mengerikan, menyedihkan dibanding dengan kisah kehidupan kita. Keempat, agar ujian terasa lebih ringan, ketahuilah bahwa semakin kuat iman seseorang memang akan semakin diuji. Teman-teman, kita lihat bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Maka Rasul menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji dengan kondisi agamanya, sesuai dengan kondisi agamanya, kata Rasul. Apabila agamanya kuat, maka semakin kuat atau berat pula ujiannya. Dan apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba, kata Rasul, senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga ia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi kalau keimanan level tinggi, maka yang akan mengganggu jin level tinggi juga. Ketahuilah, tadi yang keempat ya, untuk kita merasa ringan dalam ujian, bahwa semakin kuat iman seseorang, maka dia ujiannya akan semakin besar.
Yang kelima, agar terasa lebih ringan dalam menghadapi ujian-ujian Allah, yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kata Allah apa dalam surah Al-Nashr yang sering teman-teman baca? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi ayat tersebut. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Allah kasih ujian, Allah kasih solusi teman-teman sekalian. Bahkan Allah sendiri yang janji, dalam setiap kesulitan yang engkau hadapi ada kemudahan, jangan khawatir. Selama engkau bersama dengan Allah, Allah hanya ingin lihat seberapa jauh keimananmu, kedekatanmu kepada Allah. Allah akan kasih solusi dari permasalahanmu. Kemudian yang keenam, supaya engkau merasa lebih ringan dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, hadapilah cobaan dengan bersabar. Bersabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya, tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Apa itu sabar, sahabat sekalian? Sabar adalah menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah, serta menahan anggota badan dari perilaku emosional seperti menampar pipi, merobek baju, dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, cara agar kita ringan dalam menghadapi ujian, bersabarlah di awal musibah. Kata Rasulullah ketika melihat ada seorang perempuan menangis di kuburan meretap, kata Rasul untuk bersabar kepada perempuan tersebut. Dan Rasul pun menasihati perempuan tersebut bahwa yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Itulah yang disebut sebagai sabar yang sebenarnya. Sabar yang sebenarnya bukanlah ketika telah mengeluh lebih dulu di awal musibah. Justru dari awal ada musibah, maka bersabar. Kedelapan, cara agar ringan dalam menghadapi ujian, yakin bahwa pahala sabar begitu besar. Teman-teman ingat surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa artinya? Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Atau dalam hadis surat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit, rasa capek, sakit, sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kesembilan, supaya kita merasa lebih ringan dalam menghadapi ujian, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah saat sebelum menikah dengan Rasul, pada saat itu masih menjadi istri dari Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Maka Ummu Salamah pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Dan akhirnya apa? Allah berikan kesabaran untuk Ummu Salamah, dan Ummu Salamah akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tersebut, sahabat sekalian. Dan yang terakhir, supaya kita merasa ujian yang kita hadapi terasa lebih ringan, maka introspeksi diri. Kita sudah sama-sama pernah membaca surah Asy-Syura ayat 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah atau cobaan yang terjadi kepada kita bisa saja disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu misalnya syirik atau dosa-dosa besar lainnya, maksiat dan lainnya. Kita lihat dari perkataan Ibnu Abbas, beliau mengatakan akan disegerakan siksaan bagi orang-orang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengan itu mereka tidak disiksa atau diperingan siksanya di akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan 10 poin yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman merasa lebih ringan dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Itu pasti terjadi di kehidupan kita, dan senantiasa dekat kepada Allah, karena musibah terbesar bagi seorang mukmin adalah ketika dia berlari jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tinggalkan dia, tapi dia yang malah meninggalkan Allah. Semoga bermanfaat.